Di ujung selatan Kabupaten Tanggamus, tempat pegunungan bertemu dengan laut lepas, berdirilah sebuah pokon yang hidup dari dua wajah alam. Inilah Pokon Penyaningan, yang terletak di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Wilayah ini bukan sekedar hamparan pemukiman. Pokon Penyaningan terdiri dari 5 kedukuhan yang letaknya terpisah-pisah. Sebagian berada di atas punggung gunung, sebagian lainnya berdiri di bibir pantai. Jarak, medan, dan alam yang menentang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, perubahan mulai menemukan arahnya. Di bawah kepemimpinan Kepala Pekon, Bapak Syarif Julkarnain, sebuah misi besar mulai dirajut, mengubah Pokon Penyaningan dari wilayah yang tertinggal menjadi pusat swalayan ikan terbesar di kawasan ini. Sebuah cita-cita yang bertumpu pada potensi alam laut yang telah lama menjadi denyut nadi kehidupan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Syarif Julkarnain, Kepala Pokon Penyaningan. Saya ngejabat dari tahun 2021. Program yang sudah dilaksanakan itu dari tahun 2021 itu sampai 2022 itu COVID, jadi tidak ada pembangunan fisik. Di 2023 itu kita mulai ngebangun fisik, tapi di dusun Puji Rahayu di Pondindu ada, terus ada program pengajian akbar setiap tahun dari 2023 sampai 2025. Anggaran dana desa dikelola secara terarah dan juga transparan. Pembangunan difokuskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Di sepanjang aliran sungai, bronjong dibangun untuk menahan abrasi dan melindungi pemukiman warga. Semua langkah penting untuk berdamai dengan alam, bukan melawannya. Ini bronjong di tahun pembuatan bronjong di tahun 2023 anggarannya, dan manfaatnya di sini yaitu penanggulangan bencana seperti banjir, tanah longsor dan segala macamnya, Pak. Manfaatnya itu aja. Mungkin harapan kedepannya ya untuk penanggulangan ini ya lebih disiagakan lagi, maksimalkan lagi untuk kedepannya, biarin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya pembangunan bronjong ini, kami sangat berterima kasih kepada Kepala Pokon Penyaningan, yang mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi pembangunan bronjong ini. Di wilayah pegunungan, Siring TPP, Denusa Tani, dan Rabat Beton terus dikerjakan. Jalan-jalan ini bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi jalur penghubung kehidupan. Kini, warga di kedukuhan atas gunung tak lagi harus bersusah payah saat membawa barang kebutuhan sehari-hari atau menurunkan hasil kebun mereka. Akses yang lebih baik membuka ruang bagi ekonomi yang bergerak lebih cepat. Untuk bantuan BLT itu sudah kami salurkan, yang penerima manfaatnya emang yang benar-benar sangat membutuhkan, yang ekstrim. Jadi setiap dusun itu ada pembagian, ada 2 sampai 4 orang setiap perwakilan dari dusun masing-masing.
Namun, pembangunan tidak hanya berhenti pada fisik. Pokon Penyandingan juga menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan ini menjadi penguat di tengah perjuangan hidup sekaligus bukti kehadiran pemerintah Pekon di saat-saat paling dibutuhkan. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Ibu Tidah, yang dimana Ibu Tidah adalah selaku penerima bantuan langsung tunai yang berada di Pekon Penyandingan, Kecamatan Pelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Izin Ibu Tidah, saya sedikit bertanya tentang bantuan yang Ibu terima kemarin itu, Bu. Iya, Itu jumlahnya kalau boleh saya tahu berapa sih, Bu? 900. 900.000 rupiah dalam kurun waktu berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan sekali mendapatkan uang 900.000 rupiah, Bu ya. Yang Iya. dimana satu bulannya itu 300.000 rupiah. Iya, Nah, dengan adanya bantuan tersebut bermanfaat nggak sih bagi Bu Tidah ini? manfaat lah Pak. Dibeliin apa, beras apa gitu, nggak dipoya-poyain gitu. Kebutuhan apa kita itu harus dibeliin gitu. Berarti Bu Tidah mendapatkan bantuan tersebut untuk dibelikan kebutuhan pokok, Bu ya, seperti Iya. beras, cabai, Iya. bawang, Iya. atau ikan, Bu ya. Iya, Dan harapan Bu Tidah nih ke depannya untuk di tahun 2026 masih pengen ada atau enggak untuk bantuan langsung tunai ini, Bu? pingin lah Pak, pingin minta bantuan lagi. Masalah ketahanan pangan, kita kemarin pembagian bantuan bibit padi dan bibit jagung. Masalah program BUMDes tahun ini kita pembelian pupuk, penyaluran kepada semua petani, pembelian gabah, dan penanaman cabai besar, dan kerjasama dengan pabrik penggiling padi. Masalah program Kampung Nelayan, ya alhamdulillah kemarin sudah ada survei dari tim KKP dari Jakarta, ada pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih. Mudah-mudahan tahun depan terwujud dan terlaksana, karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena di sini ikannya melimpah. Kalau dia musim besar, per hari itu tembus kurang lebih 20 ton. Tapi untuk harga kadang 2.000 per kilo. Sehingga kalau ikan ini melimpah, banyak yang dikubur. Yang dikubur karena fasilitas es tidak ada, porsturit tidak ada. Nah, karena ngambil es semuanya itu dari Bandar Lampung, termasuk solar. Solar di sini per dirigen 340.000. Kita ngambil ke warung Ecer. Kalau fasilitas
dari pemerintah itu TPI. Kalau TPI itu berjalan sudah 5 tahun lebih, Pak. Sementara itu, di wilayah pesisir kehidupan berjalan mengikuti irama laut. Pokon Penyandingan dikenal sebagai kampung nelayan terbesar di Kecamatan Kelumbayan. Laut di sekitarnya kaya akan sumber daya ikan yang sejak lama menjadi tumpuan utama penghidupan warga. Setiap hari sebelum matahari terbenam sekitar pukul 3 atau 4 tengah sore, deretan perahu nelayan mulai bergerak. Mesin-mesin perahu menderu pelan memecah suara keramaian sore hari. Para nelayan berangkat membaca arah angin dan gelombang, berharap pada laut yang telah mereka kenal sejak kecil. Jaring dilempar, waktu ditunggu, dan harapan dibawa pulang bersama hasil tangkapan. Kini hasil laut itu memiliki tempat berlabuh yang lebih bermakna. Sebuah pasar pelelangan ikan baru telah dibangun dan mulai dioperasikan, menjadikannya satu-satunya tempat pelelangan ikan di wilayah ini. Kehadirannya bukan hanya memperpendek rantai distribusi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi para nelayan yang mendekatkan mereka pada pasar yang lebih adil. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Pokon Penyandingan untuk menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Mudah-mudahan program ini berjalan dan ada tambahan bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sehingga bisa dapat mesejahterakan seluruh masyarakat Pokon Penyandingan. Dari gunung hingga laut, dari jalan beton hingga kayu perahu, Pokon Penyandingan terus bergerak. Inilah kisah tentang kepemimpinan, tentang manusia yang belajar membaca alam, dan tentang sebuah pokon yang menatap masa depan dengan keyakinan. Di sini, perubahan tidak datang dengan gagap gembita. Ia tumbuh perlahan seirama dengan ombak dan langkah kaki warganya, menuju Penyandingan yang lebih maju, mandiri, dan juga berdaya.